Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Mayangsari, NIM 261. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat mengenai program perencanaan individual pendidikan inklusi sekolah dasar. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kami bahas, yaitu mengenai pengertian PPI, yang kedua yaitu mengenai tujuan PPI, dan yang ketiga yaitu mengenai langkah-langkah PPI. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian PPI. Apa itu pengertian PPI? PPI atau program perencanaan individual merupakan layanan yang diberikan kepada peserta didik supaya dapat membuat dan melaksanakan perencanaan untuk masa depannya. Tentu saja perencanaan ini didasarkan pada kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Perencanaan individual juga dapat diartikan sebagai bentuk bantuan yang diberikan kepada peserta didik supaya mampu untuk merumuskan maupun melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan masa depan mereka. Dan tentu saja didasari pada pemahaman mengenai kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing individu. Dalam perencanaan individual ini, konselor akan memberikan layanan berupa kegiatan yang diberikan secara sistematik dan berkelanjutan mengenai perencanaan peserta didik dalam menetapkan tujuan untuk masa depan mereka. Nah, adapun perencanaan yaitu meliputi perencanaan mengenai pendidikan, perencanaan mengenai sosial dan karir, dan lain-lain. Menurut Yusuf 2005 menjelaskan bahwa layanan perencanaan individual ini dapat diartikan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu supaya mereka mampu atau melaksanakan perencanaan untuk masa depan mereka. Seperti yang dijelaskan tadi, ada juga perencanaan yang disebutkan yaitu perencanaan sosial, perencanaan pendidikan, dan perencanaan meliputi perencanaan karir juga. Sehingga diharapkan nanti perencanaan ini dapat diterapkan setiap individu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Oke, yang kedua selanjutnya yaitu mengenai tujuan PPI akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Nurhidayah, NIM 260 dari kelas 4F. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Atika mengenai PPI atau program perencanaan individual. Nah, tujuan dari PPI ini sendiri, tujuan utamanya yaitu membantu peserta didik yang memiliki masalah dalam belajarnya sehingga mengalami keterbatasan dan sulit memahami beberapa hal. Nah, sehingga membutuhkan layanan belajar secara khusus daripada peserta didik yang lainnya. Tujuan PPI bagi peserta didik yang pertama yaitu memberi pemahaman mengenai dirinya serta lingkungannya seperti bakat dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu dapat merancang tujuan dan pengelolaan perkembangan diri, misalkan seperti pribadi, karir, belajar, dan sosialnya. Kemudian yang ketiga yaitu dapat melaksanakan tujuan yang sudah dirancang sejak awal. Kemudian tujuan PPI bagi guru yaitu yang pertama untuk mengetahui minat dari siswa seperti bakat dan lain-lain. Misalkan saja siswa berminat dengan musik sehingga pembelajarannya dilakukan dengan background musik sedikit-sedikit bisa. Kemudian yang kedua yaitu memberikan bantuan pada ABK melalui PPI dan koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan guru dan asesmen yang berkaitan dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi anggota tim
terutama yaitu orang tua dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kelima, PPI ini bertujuan untuk meningkatkan usaha memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari PPI. Yang pertama yaitu pembentukan dari tim PPI sendiri. Nah, tim PPI ini biasanya memiliki sifat yang multidisiplin. Mengenai anggota dari tim PPI sendiri biasanya beranggotakan guru PLB, kepala sekolah, guru umum, orang tua, dan spesialis lain. Kemudian yang kedua, menilai kebutuhan dari peserta didik. Nah, tim PPI yang sudah dibentuk tadi kemudian menilai kebutuhan dari peserta didik. Penilaian ini biasanya mengenai kekuatan dan kelemahan dari peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan tujuan pembelajaran. Nah, penentuan pengembangan tujuan pembelajaran ini didasarkan dari kebutuhan peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat yaitu merancang prosedur dan metode pembelajaran. Nah, prosedur dan metode pembelajaran ini didasarkan dari tujuan pembelajaran dan kebutuhan dari peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan evaluasi kemajuan peserta didik. Nah, penentuan evaluasi kemajuan peserta didik yaitu setelah dilakukan bimbingan, kemudian ditentukan apakah ada peningkatan pada peserta didik tersebut ataukah tetap sama atau malah menurun. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai PPI atau Program Perencanaan Individual. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's you, it's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you.